Halo, selamat sore. Ya, silakan sahabat YGI bisa gabung. Kita sebentar lagi akan memulai acara pada hari ini, perbincangan mengenai penyakit saluran cerna dan COVID-19. Silakan yang mau join, nanti akan ada narasumber yang kompeten di bidangnya ya, membahas terkait penyakit saluran cerna dan COVID-19. Saya sapa dulu kali ya, ini sahabat YGI yang sudah hadir, sudah ada yang mulai masuk. Sudah mulai banyak yang masuk nih, tampaknya ada Rio Hubiani. Halo. Terus ada Emma Firman, Tito Maitrek. Oke, selamat bergabung ya. Kita tunggu sebentar lagi sampai mungkin agak sedikit banyak yang bisa join. Oke, selamat sore Silari. Terus Iva, silakan. Herliana, halo. Iya deh, tampaknya sudah mulai cukup banyak ya yang hadir. Oh, dari Medan. Ya, sore Mbak Dewi Ratnasari. Silakan Mbak Cici. Ya, oke. Mungkin kita bisa mulai dulu kali ya, memperkenalkan tentang YGI. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Selamat datang semuanya di YGI, IG Live terkait penyakit saluran cerna dan COVID-19. Perkenalkan, saya Dr. Saskia Azizah Nur Sirwan, spesialis penyakit dalam. Kebetulan saya juga merupakan pengurus dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Hari ini kita akan membicarakan topik yang cukup lagi ya, COVID lagi cukup banyak nih kasusnya. Jadi kita mungkin perlu tahu juga mungkin kaitannya dengan penyakit saluran cerna, keluhan-keluhannya tadi. Oke, ya deh. Jadi sahabat-sahabat YGI sekalian, YGI juga punya website ya, di www.ygi.or.id. Nah, itu tiap minggunya kita ada artikel baru terkait kesehatan saluran cerna. Jadi silakan nanti kalau ada waktu boleh diakses websitenya. Nanti akan banyak informasi terkait penyakit saluran cerna di sana. Dan perlu diketahui juga bahwa YGI juga sudah sering sebenarnya mengadakan acara-acara kegiatan awam untuk masyarakat. Terlebih sebenarnya kita banyak waktu sebelum pandemi ada acara fun walk, kemudian webinar-webinar. Kalau zaman pandemi sekarang ya sifatnya seperti ini ya, IG live, kemudian webinar online. Jadi ya mohon diikuti, kalau ada waktu bisa bergabung dengan kita. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, mungkin saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ada Dr. Firly Nanda Muzelina, spesialis penyakit dalam. Beliau juga kebetulan adalah pengurus dari Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Dr. Firly, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya terkait penyakit saluran cerna dan COVID-19. Mungkin saya invite dulu ya, sebentar. Invite. Firly Nanda. Dokter Firly. Oke, kita coba. Halo Dokter Firly. Dokter Saski. Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum Dokter Firly. Kedengeran nggak dok? Terdengar, cuman agak sedikit, masih agak ini ya, sedikit putus-putus. Coba Dokter Firly coba. Waalaikumsalam. Oke, udah lumayan sih. Gimana kabarnya Dokter Firly? Oh iya sih, emang ya, alhamdulillah di tengah pandemi yang semakin mewabah ini, insya Allah masih baik-baik aja, alhamdulillah Dokter Saski. Dokter Saski apa kabar? Baik, Dokter Firly. Kita sama-sama jaga kesehatan ya, Dokter Firly ya. Iya, Oke. Iya deh, Dokter Firly, mungkin saya jelasin sebentar ya terkait acara pada hari ini. Oke, jadi kali ini kita akan membicarakan terkait penyakit saluran cerna dan COVID-19. Nanti untuk sahabat YGI yang ingin bertanya bisa langsung mengetik di kolom question mark yang ada di bawah. Nanti akan saya coba bantu menyampaikan nih ke Dokter Firly. Kemudian juga untuk seluruh peserta atau dari sahabat YGI sekalian akan mendapatkan e-voucher diskon 15% untuk pemeriksaan di Prodia di seluruh Indonesia. Nanti
Untuk peserta yang ingin mendapatkan e-voucher ini bisa mend-DM Instagram YGI ya, supaya kita bisa sampaikan diskon tersebut. Oke, pertama-tama terima kasih pada pihak yang sudah mensupport jalannya acara hari ini dari Prodia. Baik, oke deh kalau gitu. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya, Dr. Firly ya. Gimana nih Dr. Firly? Terkait kegiatannya sehari-hari ini kan makin banyak ya kasus COVID. Kalau dari pengalaman Dr. Firly sendiri bagaimana nih terkait kondisi COVID saat ini, terutama yang Dr. Firly tangani? Ya, ya Dokter Saski, terima kasih. Kayaknya Dokter Saski juga mungkin mengalami hal yang sama seperti saya, juga para tenaga kesehatan yang lainnya di luar sana. Kita sama-sama tahu bahwa sudah dalam beberapa minggu terakhir ini COVID sudah semakin merebak, wabahnya sudah semakin tinggi, angka positifnya tiap hari semakin bertambah, dan kita sama-sama tahu bahwa rumah sakit sudah semakin penuh, tenaga kesehatan juga sudah semakin banyak yang terkena positif. Jadi kalau di rumah sakit kita ini, di Rumah Sakit Cipto, kita tahu kita punya satu rumah sakit yang khusus untuk menangani COVID, dan itu semua sudah penuh ruangannya. Kemudian termasuk ruangan intensif, ruang rawat intensif, ruang rawat HCU, high care unit, itu semua sudah penuh ya Dokter Saski. Jadi memang ya kita benar-benar harus menetapkan protokol kesehatan dengan baik buat teman-teman dan sahabat-sahabat IGI semua, karena secara nyata dan real di lapangan COVID ini sudah semakin merebak, dan sudah juga semakin banyak berita duka yang kita terima dari teman-teman kita sejawat tenaga kesehatan. Gitu Dokter Sakti. Iya, Dokter Firly, cukup prihatin ya, Dokter Firly ya, terkait keadaan saat ini. Cuman ya kita Betul, Dok. ini untuk sahabat TPI sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya, pakai masker ya, Dokter Firly ya. Kemudian ya, mungkin siapa ya? Iya, ya kita lagi sendiri-sendiri ya, Dokter Firly ya, nggak bareng ya. Sendiri nih, nggak sama siapa, jadi kita boleh lepas. Iya. Oke deh, mungkin langsung aja terkait COVID hubungannya dengan penyakit keluhan di saluran cerna nih. Jadi kan ada yang bilang katanya diare atau misalnya nyeri perut itu ternyata ada kaitannya juga dengan COVID ya, Dokter Firly. Mungkin Dokter Firly bisa cerita bagaimana sih kaitannya dengan hal tersebut? Jadi iya Dok. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali studi, mungkin juga yang sudah kita temukan di lapangan, bahwa pasien yang datang dengan positif COVID ternyata gejalanya tidak hanya di saluran pernafasan. Kita tahu bahwa 60-80% dari pasien dengan positif COVID itu juga mengalami keluhan di saluran pencernaan gitu. Bahkan ada yang tidak mengalami keluhan di saluran pernafasan tapi datang hanya dengan diare, nyeri perut, kemudian mual, muntah. Nah, itu yang paling banyak ditemukan. Ternyata setelah dianalisis, setelah diperiksa positif COVID gitu. Nah, kaitannya bagaimana sih? Kok bisa gitu kalau COVID itu juga kena ke saluran pencernaan? Jadi kita tahu bahwa COVID ini kan kalau masuk ke tubuh kita, istilahnya kalau di medis itu reseptor ya, reseptor atau suatu zat atau suatu sel gitu ya, yang menerima kalau misalkan ada virus masuk di COVID, yang menerima si COVID, yang mengikat si COVID sehingga dia bisa bermanifestasi dan menimbulkan gejala, menimbulkan infeksi di tubuh kita itu. Ternyata dari penelitian bukan hanya ada di saluran pernafasan gitu, jadi juga ada di saluran pencernaan. Maka dari itu kalau misalnya COVID masuk ke tubuh kita, kita terinfeksi COVID, itu juga bisa menimbulkan keluhan di saluran pencernaan, karena tadi ada zat yang bisa mengikat si virus COVID itu di saluran pencernaan sehingga menimbulkan gejala yang bisa muncul di saluran pencernaan. Kurang lebih gitu Dokter Saski, biar bisa diterima nih sama sahabat-sahabat YGI. Iya, oke. Jadi terkait itu memang ada yang bisa ini ya, virusnya bisa ada di saluran cerna juga lah, istilahnya seperti itu ya, Dokter Firly ya. Oke. Dan bahkan kalau memang dari beberapa studi Dokter Saski, kita juga melakukan studi kan, swab itu biasanya di hidung sama di mulut ya, yang kita tahu.
Tapi, nah ini karena saking banyaknya 80% datang dengan keluhan saluran pencernaan, kita juga melakukan pemeriksaan apakah swab di, mohon maaf, di dubur atau di anus, juga pemeriksaan tinja dari pasien-pasien positif COVID juga mengandung positif COVID, dan ternyata betul ditemukan gitu, Dokter Saski. Jadi memang bisa dan memang berada di saluran pencernaan, sehingga bisa menimbulkan gejala di saluran pencernaan. Nah, sekarang pertanyaannya nih Dokter Firly, kalau misalnya dia bisa ketemu di saluran pencernaan ya, seperti feses tadi kata Dokter Firly, itu bisa nularin nggak kira-kira Dokter Firly dari feses tersebut, pasien COVID misalnya ya, terutama? Iya, betul. Iya, Dokter Saski. Nah, itu justru yang memang ini sebenarnya masih dalam studi lebih lanjut gitu, masih question mark. Tapi kalau memang, halo, oh iya, sorry sempat hilang. Karena justru dengan kita temukannya tinja dan kita temukan ternyata di swab analnya positif, memang itu yang justru menjadi pemikiran dan hipotesis kita nih gitu, dugaan kita bahwa bisa menular melalui tinja dan saluran pencernaan. Jadi tetap kita harus waspada gitu. Jadi kalau misalkan ada yang positif ya tentu misalnya penggunaan toilet, cuci tangan gitu setelah menggunakan toilet gitu. Jadi harus benar-benar dijaga dengan baik gitu. Oke, jadi memang benar-benar harus jaga kebersihan ya, Dokter Firly ya, semuanya ya, higienitas semuanya. Nah, kalau untuk keluhan yang cerna ini yang terkait COVID, sebenarnya angka kejadiannya tuh sering nggak sih dok? Apakah yang tadi ada seseknya, batuknya, terus banyak nggak yang diarenya juga? Atau sebagian kecil aja? Banyak Dokter Saski. Jadi kalau dari studi-studi di luar bisa 60%. Nah kalau di kita sendiri, studi yang kita sudah lakukan di Rumah Sakit Cipto, yang datang dengan keluhan saluran pernafasan ternyata 80% datang juga dengan keluhan di saluran pencernaan. Yang paling banyak itu justru sebenarnya adalah mual, muntah, terus kemudian nyeri perut dan diare. Itu yang 4 terbesar tuh Dokter Saski yang paling banyak. Dan itu bisa kita temukan di 80% pasien-pasien yang datang dengan COVID gitu. Itu penelitian yang kita lakukan sendiri. Kalau di luar studi-studi menyampaikan 60%, 50%, 60% gitu. Tapi kalau di kita bahkan bisa sampai 80%, selain keluhan pernafasan juga datang dengan keluhan pencernaan. Oke, jadi banyak kan yang ada keluhan saluran pernapasannya dulu ya, Dokter Firly ya, kemudian diikuti dengan keluhan saluran cerna. Pernapasan tetap ada keluhan seperti yang lain juga seperti demam gitu ya. Tapi yang ternyata datang dengan keluhan pencernaan juga ada 80%. Oke, jadi yang hanya keluhan saluran pencernaan saja gitu ya, Dokter Firly ya? Itu juga kalau ada hanya keluhan saluran pencernaan tidak terlalu banyak. Ada Dokter Saski, tapi memang tidak terlalu banyak ya, mungkin sekitar kalau hanya itu 40%-an ya, dari studi pun juga sekitar 40%-an yang di luar gitu. Nah tapi yang hanya yang datang dengan keluhan saluran pencernaan, tapi yang datang dengan keluhan saluran pencernaan secara keseluruhan baik ada saluran pernafasannya atau tidak itu 80%. Oke, ya. Terima kasih nih infonya Dokter Firly. Jadi kita mesti tetap waspada ya kalau ada keluhan saluran cerna, apalagi disertai batuk, pilek, demam. Nah itu ya kita sebaiknya segera memeriksakan diri ya, swab PCR misalnya. Terus tadi mungkin ada swab anal ya, tapi memang belum menjadi prosedur rutin di kita. Belum menjadi prosedur rutin. Mungkin itu bisa digunakan kalau misalkan tidak ada keluhan saluran pernafasan, tapi hanya datang dengan keluhan saluran pencernaan. Terus tapi dari pernafasannya mungkin di swab negatif bisa ada tempatnya, tapi memang belum menjadi panduan umum ya Dokter Saski ya, belum menjadi guidelines atau panduan umum. Tapi mungkin itu bisa ada tempatnya. Iya deh. Nah kemudian ini ada pertanyaan, kita langsung bacain pertanyaan-pertanyaan aja nggak apa-apa ya Dokter Firly ya. Oke, saya coba bacain pertanyaan. Apakah penderita MAH akut, ini terkait penyakit saluran cerna yang berbeda ya, Dokter Firly ya. Apakah MAH akut boleh divaksin COVID nggak nih, Dokter Firly? Terkait sekarang kan lagi banyak vaksinasi ya. Iya, terima kasih Dokter Saski. Jadi MAH akut berarti ini saya sebenarnya mau membenarkan persepsi dulu nih. Terkadang orang tuh bilangnya, orang awam bilang akut itu yang sudah lama berlangsung. Padahal sebenarnya kalau yang sudah lama berlangsung adalah kronik gitu. Jadi kadang-kadang suka salah persepsi.
Sedangkan akut itu adalah yang benar-benar baru terjadi nih saat ini, kondisinya berat baru terjadi gitu ya. Nah, kalau misalkan yang dimaksud akut ini di sini betulan akut nih, jadi benar-benar baru pasiennya baru aja mual muntah, baru aja misalkan dia lagi sesak nafas, lagi dadanya rasanya nggak nyaman, ya tentu tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Sembuhkan dulu penyakitnya, berobat dulu ke dokter gitu ya. Tapi kalau yang dimaksud ini dengan kronik, maksudnya dalam artian memang ada riwayat penyakit lambungnya, gangguan lambung, kemudian tapi sudah membaik, itu sudah dalam terapi, sudah terkontrol, tidak ada keluhan yang sedang berlangsung secara aktif, mual muntah atau muntah darah, buang air besar hitam gitu, itu tidak masalah. Jadi silahkan untuk melakukan vaksinasi. Justru dianjurkan untuk melakukan vaksinasi. Iya, oke. Terima Jadi kasih dokter. sebelum kronik ya, takut salah pengertian. Iya. Jadi selama keadaan pasiennya stabil ya, sebenarnya sih insya Allah aman ya untuk vaksinasi. Justru kita Betul. malah butuh ya sebenarnya vaksinasi untuk meningkatkan sistem Nah, itu kekebalan tubuh sangat kita ya. Oke, terutama terhadap COVID nih kalau untuk vaksin COVID. Kalau terkait penyakit, Dokter Firly, maaf kayaknya lagi loading. Dokter Firly. Iya, halo. Hilang ya? Halo, Dokter Firly. Iya, halo Dokter Saski. Saya dengar Dokter Saski. Oh iya iya, oke. Oke. Nah, mungkin terkait selain penyakit mah tadi nih, mungkin teman-teman ada yang mau nanya juga, kayak kan banyak ya sebenarnya penyakit saluran cerna yang lain, misalnya GERD yang sering ditanya ya, GERD, terus kemudian mah tadi udah ya, terus IBS, irritable bowel syndrome, jadi penyakit apa namanya usus irritable gitu ya. Kemudian inflammatory bowel disease, penyakit radang usus, kanker saluran cerna, itu sebenarnya aman nggak sih Dokter Firly untuk vaksin COVID-19 dan seperti apa gitu kalau kita mau vaksin yang amannya? Iya. Iya, jadi seperti yang tadi Dokter Saski sampaikan, sebenarnya kan kita dari perhimpunan ya Dokter Saski sudah memberikan panduan gitu. Kalau memang pasien-pasien dengan gangguan saluran pencernaan yang sifatnya tadi stabil, yang seperti Dokter Saski sampaikan stabil, tidak dalam kondisi kalau misalkan kayak inflammatory bowel disease tuh misalkan lagi dalam kondisi yang relapse atau yang sedang aktif gitu ya. Itu memang tidak disarankan gitu. Terus kayak tadi misalkan GERD-nya gitu. Jadi kita lihat bagaimana kondisinya gitu. Termasuk juga dengan kanker saluran pencernaan gitu. Kita harus lihat dulu bagaimana sih kondisinya. Kalau memang dalam kondisinya sudah stabil, sudah tidak dalam kondisi relapse, tidak dalam kondisi akut, tidak ada keluhan yang sedang berlangsung, tetap boleh disarankan untuk melakukan vaksinasi. Oke, terkait vaksinnya nih dok, kadang suka ada yang nanya nih, vaksin yang mana sih yang aman, Sinovac, AstraZeneca, atau apa gitu? Atau semuanya sama aja, atau seperti apa Dokter Firly? Nah, ini agak-agak gimana ya? Sebenarnya sih semua vaksinasi tentunya bisa memiliki efek samping ya, Dokter Saski. Tentunya tetap ada resiko bisa terjadinya kejadian KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi gitu ya. Tapi mana yang lebih baik? Beberapa juga literatur saya sulit membilang mana yang lebih baik, mana yang lebih ini. Tapi memang misalkan gitu ya kan kita tahu nih AstraZeneca nggak apa ya sebut misalnya kita tahu bahwa AstraZeneca atau punya resiko pengentalan darah gitu. Jadi mungkin lebih hati-hati pada pasien-pasien yang memang beresiko mempunyai pengentalan darah sebelumnya gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya efektivitasnya sebenarnya sama-sama masih bisa dibilang studinya kan memang tidak 100% ya Dokter Saskia gitu untuk mencegah COVID gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang hampir sama saja, tepat ya tetap resikonya juga masing-masing ada gitu untuk kejadian ikutan pasca imunisasi gitu. Jadi ya
Menurut saya sih sama aja sih dok, mana aja vaksinnya, yang penting divaksin, jangan nggak vaksin Ya, gitu dok. setuju Dokter Firly ya. Jadi mungkin walaupun ada tadi yang dibilang KIPI itu ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, tapi kalau yang efek samping yang beratnya itu sebenarnya sangat jarang ya Dokter Firly ya. Mungkin Iya, satu di iya dok, antara juta. jarang iya. Dan kita sulit memprediksi juga ya dok ya. Ya. Jadi ya sebenarnya kita menimbang manfaatnya ya Dokter Firly ya. Jadi kalaupun misalnya nih kita nggak divaksin dibandingkan kita divaksin ya sebenarnya lebih aman untuk kita juga gitu karena kalau sampai kita terkena COVID ya mudah-mudahan ikhtiar kita kan apa namanya ya jangan sampai kena. Tapi kalaupun sampai kena sudah divaksin biasanya gejalanya akan lebih ringan ya Dokter Firly ya. Kalau kita ngelihat pengalaman-pengalaman yang kita tangani nih maksudnya ya di pengalaman Iya klinis ya betul dok. Jadi bisa Dokter Firly. jaringan. Oke. Betul dok. Iya deh, Dokter Firly. Saya mungkin izin membacakan lagi pertanyaan ya dari sahabat YGI. Sekalian, tadi ada yang nanya riwayat radang usus bisa divaksin, sudah dijawab ya. Selama stabil bisa divaksin. Iya. Kemudian, oke, IBD, UC, konsumsi obat-obatan mesalamin nih, dan PPI, sering sakit kepala, apakah bisa vaksin COVID? Terus nanya juga tadi yang mana yang aman. Tadi sudah terjawab ya, Dokter Firly ya. Iya, sama-sama. Pokoknya yang penting vaksin, insya Allah sama aja. Yang penting ikhtiar vaksin. Iya, oke. Yang namanya juga kita usaha ya, Dokter Firly ya. Mudah-mudahan tidak kena dan Iya, kalaupun kena ya gejalanya ringan sekali gitu dan jangan sampai menularkan orang lain juga tentunya ya. Oke, iya betul dok. baik. Ini ada yang nanya apakah pasien pasca COVID yang ada keluhan di saluran cernanya tadi ya, Dokter Firly, itu akan mengalami penurunan fungsi di lambung? Gimana nih kira-kira, Dokter Firly? Apa gimana dok? Sorry. Kalau pasien pasca COVID yang ada keluhan di Iya. saluran cernanya, kira-kira akan Hmm. mengalami penurunan fungsi di lambung atau tidak, Dokter Firly? Mungkin post Oh, COVID syndrome kali ya maksudnya ya. pas COVID ya. Oh iya. Eh, Sebenarnya kalau pas COVID syndrome ya untuk penurunan fungsi lambungnya tidak semuanya ya dok ya, serta merta bahwa kalau misalkan ada masalah di saluran pencernaan terus serta merta bahwa berikutnya fungsi lambungnya akan terganggu, tidak juga gitu ya. Mungkin lebih banyak pas COVID syndrome itu di yang saluran pernafasan gitu. Nah kalau misalnya untuk saluran pencernaan sendiri hampir dibilang secara studi sih tidak ada yang istilahnya berkepanjangan gitu dok, gangguan maksudnya jangan-jangan bukan karena COVID nih ada masalah lambungnya gitu. Jadi jangan-jangan memang misalkan setelahnya uh, pola makan yang jadi tidak teratur, terus kemudian kurangnya malah beraktivitas fisik setelah pasca COVID gitu. Jadi memang harus dilihat faktor-faktor lain juga yang bisa menyebabkan gangguan lambungnya. Gitu dok. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau misalnya dengan ada gangguan saluran pencernaan pada saat COVID berikutnya akan menyebabkan gangguan saluran pencernaan yang berkepanjangan. Oke, ya terima kasih Dokter Firly. Jadi artinya sebenarnya akan terjadi perbaikan ya seiring dengan COVID-nya, Iya, infeksi COVID-nya selesai ya. Cuman memang butuh waktu iya, kayaknya ya Dokter Firly ya untuk kembali ke iya, fungsi saya bilang, awalnya gitu iya, ya. iya, Oke, iya deh Dokter Firly. Izin saya tanya baca lagi. Oh ya, gimana Dokter Firly? Sorry. Dokter Firly, suaranya putus-putus nih dok. Halo. udah jelas belum dok? Halo Dokter Firly. Halo dok, nggak kedengeran ya? Putus-putus ya? Kedengeran, udah lumayan kedengeran. Tapi memang terkadang putus-putus. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita maju lagi aja, kita maju aja. Oke, ya deh. Ini ada yang nanya lagi nih, Dokter Firly, terdengar ya suara saya ya? Terdengar? Jelas, Oke, suara dokter Saski jelas. jadi terkait GERD yang ini, tunggu sebentar.
bagaimana orang yang terkena penyakit GERD rawan untuk terkena COVID dan bagaimana agar daya tahan tubuh penderita GERD terjaga di masa pandemi ini, Dok. Gitu, Dokter Firly. Oh, oh, jadi maksudnya apakah yang pasien-pasien yang memang menderita GERD itu rawan COVID gitu ya, Dok ya? Ya, rawan COVID nggak sih kalau kita punya GERD itu jadi lebih mudah nggak sih, Dok? Oh, enggak. Jadi kalau kita punya GERD bukan berarti terus kita serta-merta kita menjadi rawan COVID, tidak. Yang jadi rawan COVID itu adalah kalau kita berpergian keluar tanpa menjaga prokes, tanpa menjaga 6M. Nah, itu baru tuh jadi rawan COVID. Atau orang-orang yang memang berjibaku dan bertugas seperti tenaga kesehatan itu rawan COVID. Tapi uh, tidak ada yang maksudnya penderita GERD itu menjadi lebih rentan terhadap COVID, tidak. Selama kitanya menjaga tuh daya tahan tubuh dengan baik, menjaga protokol kesehatan dengan baik, itu mengurangi bepergian keluar gitu, itu akan menurunkan resiko kita terkena COVID. Nah, bagaimana cara menjaganya? Pertama, daya tahan tubuhnya ya GERD-nya dulu nih yang nomor satu sebenarnya. Udah sampai mana nih pengobatan GERD-nya? Udah sampai mana nih memperbaiki lifestyle untuk GERD-nya gitu. Karena kan kita tahu bahwa pengobatan GERD bukan hanya obat-obatan, tapi juga memperbaiki lifestyle. Jadi udah sampai mana nih tahapan kita memperbaiki GERD-nya kita sendiri. Kalau GERD-nya sudah diperbaiki, berikutnya ya udah kita menjaga daya tahan tubuh kita. Seperti konsumsi vitamin, ya, vaksinasi, terus kemudian berjemur di matahari gitu ya, terus menghindari rasa-rasa stres yang berlebihan atau parno yang berlebihan, menonton hoax mengenai COVID gitu ya. Intinya kita ikhtiar tentunya terus berdoa kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terhindar dari si COVID ini. Gitu sih, Dok. Amin, amin. Ya, Dokter Jadi Firly. Nah, tadi terkait daya tahan tubuh nih, Dok. Tadi kan Dokter Firly bilang vitamin ya. Kira-kira ada nggak sih, maksudnya apa kita harus wajib gitu minum vitamin selama masa pandemi ini gitu? Maksudnya apakah wajib atau kalau kena COVID aja kah atau seperti apa? Gitu, Dokter Firly. ya, kalau menurut saya sudah terasa ya. Maksudnya di era kita, apalagi sekarang COVID sedang merebak, menurut saya mengkonsumsi vitamin, apalagi kalau kita tidak yakin bahwa makanan yang kita konsumsi sehari-hari sehat dan sudah memenuhi kebutuhan vitamin atau kebutuhan mineral di tubuh kita. Ya, jadi kalau kita tidak yakin bahwa makanan kita konsumsi itu sudah mencukupi, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen vitamin, suplemen mineral gitu loh. Karena kita tahu vitamin-vitamin dan suplemen mineral itu menjaga daya tahan tubuh kita terutama di era pandemi seperti ini. Jadi rasanya sih kalau ditanya tidak, menurut saya dan juga menurut panduan, kalau konsumsi tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan makanan-makanan yang bergizi gitu. Jadi saya rasa sih tetap lebih baik konsumsi karena biasa kita nggak yakin ya makanan kita tuh udah cukup gitu, Saski. Oke, ya Dokter Firly, terkait vitamin. Nah, sering juga tuh mungkin orang-orang nanya ya, vitamin C yang aman kalau orangnya misalnya punya sakit lambung nih, punya sakit mah, terus dia pengen tadi minum vitamin C gitu. Kira-kira ada nggak ini sarannya nih dari Dokter Firly yang aman? Ya, sebenarnya kalau untuk vitamin C yang khusus ya nggak, tidak dianjurkan khusus apa, tapi memang kalau untuk pasien-pasien dengan gangguan lambung mungkin lebih aman yang coated ya, jadi yang ada pelapis untuk lambungnya itu sudah tersaski gitu, jadi itu biasanya lebih aman untuk lambung. Tapi bukan berarti juga bahwa kalaupun tidak bisa mendapatkan yang coated itu menjadi kontraindikasi, itu menjadi halangan gitu untuk meminum atau mengkonsumsi vitamin C, tidak juga. Karena kembali yang kita lihat nih, karena kan tiap orang berbeda-beda ya responnya gitu. Ada yang memang dengan sakit lambung, dengan GERD, dengan dispepsia gitu, ternyata mengkonsumsi vitamin C tidak ada masalah gitu. Ada juga yang
bahkan tidak dengan riwayat GERD atau dispepsia sekalipun, ternyata pas saat mengkonsumsi vitamin C jadi ada masalah gitu. Jadi kembali kenali tubuh kita gitu, dari mana kita bisa sampai istilahnya mentolerir konsumsi vitamin C. Tapi memang kalau sebaiknya disarankan mungkin kalau untuk yang gangguan lambung yang ada coated-nya ya, yang pelindung untuk lambung itu. Oke, terima Gitu kasih dok. dokter. Infonya sangat ini ya, bermanfaat. Jadi kita nggak bisa pukul rata ya semua pasien ya. Misalnya harus minum yang merek ini, merek itu. Jadi Iya, tiap betul orang dok. ya, nah, tergantung dari sensitivitas dari lambungnya masing-masing lagi ya, gitu ya dokter Firly. Iya, iya betul Oke, dok. iya. Ini ada pertanyaan lagi dokter Firly. Nanya dok, Hmm. kalau ada gangguan saluran cerna karena COVID, apakah bisa diobati sesuai dengan keluhannya? Misalnya diare, minum obat diare, mual, minum obat mual, kembung, minum obat kembung, dan lain-lain. Gimana dokter Firly? Iya, Silakan. iya. Iya betul. Jadi kalau memang gangguan saluran pencernaannya karena COVID-nya gitu ya, ya jadi kita tanganinya istilahnya secara simptomatik gitu sesuai dengan gejalanya. Jadi kalau memang ada diare, ya kita boleh minum obat anti diare. Kalau kita mual, kita kembung, kita boleh konsumsi itu untuk mengurangi gejala kita. Tapi tentunya yang utamanya adalah mengatasi COVID-nya. Dan kita tahu bahwa mengatasi COVID itu yaitu dengan suplemen vitamin, suplemen um, mineral gitu ya, vitamin C, vitamin D, zinc gitu. Jadi juga menjaga daya tahan tubuh gitu. Jadi tergantung juga sih, misalkan kita tahu bahwa COVID itu kan ada uh, berat, misalkan pemerintahnya sih kalau untuk si COVID ini kita tangani juga COVID-nya dengan memperkuat daya tahan tubuh kita gitu. Dan tentunya mengatasi keluhan-keluhan saluran pencerna itu sesuai dengan gejalanya. Jadi boleh minum atau konsumsi obat-obatan yang memang mengatasi gejalanya gitu dokter. Oke. Tapi tetap ya dokter Firly, penanganan utamanya sebenarnya untuk COVID-nya ya. Nanti serta-merta, ya, serta-merta mungkin Jadi keluhan untuk lainnya juga akan perbaikan, baik. makanya keluhan perbaikan betul dok. Ya. Oke, dokter Firly, kita next ya, pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada Wah, dari sahabat YGI mau nanya, keluhan saya jantung berdebar karena asam lambung. Bagaimana penanganannya dok? Apakah juga menyebabkan nafas tidak plong? Kira-kira itu dari asam oh, lambung atau di apa gitu? Silakan dokter Firly. ya. Nah, jadi kalau kita tahu yang namanya GERD ya, atau adanya gangguan reflux asam lambung gitu ya, dari dalam lambung dia uh, isian lambung tuh nggak cuma asam aja, asam, gas gitu ya, pokoknya isian lambung yang reflux kembali ke atas, ke kerongkongan, lalu ke mulut. Nah itu memang bisa menyebabkan keluhan seperti dada yang terasa panas, berdebar-debar gitu ya, terus bisa sampai mulut terasa asam, pahit gitu. Jadi kalau memang sudah diperiksa dengan benar bahwa gejala berdebar-debarnya itu murni dari peningkat apa kembalinya asam lambung atau refluksnya asam lambung ke kerongkongan dan ke mulut, ya berarti kita tangani itu. Tapi harus diyakinkan bahwa jangan-jangan berdebarnya juga ada penyebab yang lain nih. Tapi kalau memang penyebabnya karena asam lambungnya, ya kita tangani. Tanganinya bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan bahwa penanganan GERD itu tidak hanya obat-obatan, lifestyle-nya diperbaiki gitu ya. Konsumsi makanan, kurangi konsumsi makanan-makanan yang bisa menimbulkan resiko GERD seperti pedas gitu ya, kopi, kafein, terus kemudian yang bersantan, yang berlemak gitu ya. Terus eh, tidak makan mendekati waktu tidur, kemudian mungkin posisi tidurnya setengah duduk gitu. Misalkan ada merokok, kurangilah merokok, berat badan berlebih, kurangi berat badan berlebih, ditambah aktivitasnya. Jadi lifestyle-nya juga harus diperbaiki. Kemudian selain dari itu boleh dibantu dengan, nah setelah itu baru nih kita bantu dengan obat-obatan yang bisa menekan produksi si asam lambung. Yang kita tahu tuh golongannya zolzol lah belakangnya.
Gitu, Dokter Saski. Jadi jangan lupa bahwa pengobatan tidak hanya dari obat, tapi juga lifestyle-nya diperbaiki dan pola makannya juga diperbaiki. Oke, iya terima kasih Dokter Firly. Mungkin sedikit pengumuman ya untuk sahabat-sahabat YGI sekalian nih yang udah join. Untuk pertanyaan mungkin bisa diketiknya di kolom yang question mark ya, yang sebelah kanan bawah nih sahabat YGI. Jadi supaya lebih mudah sebenarnya membacanya. Tapi nggak apa-apa yang udah di chat room ini saya coba bantu sampaikan ya ke Dokter Firly. Ini ada yang tanya nih Dokter Firly terkait ada yang sakit Crohn nih, terus dia lagi diarenya lagi aktif. Tadi kan udah dibahas ya terkait vaksin. Jadi sementara mungkin Oh, tunda dulu ya Dokter Firly sampai stabil dan sampai sebaiknya stabil. Ya. memang kontrol dulu kali ya Dokter Firly ya terkait Crohn Iya, disease-nya tadi. kayaknya perlu dievaluasi lagi ya. Mungkin pemberian obat-obatannya atau yang lainnya perlu dievaluasi lagi kalau memang ternyata diarenya muncul lagi. Oke. Ya, Dokter Firly ini ada yang nanya terkait suplemen probiotik untuk imun. Apakah itu juga terbukti membantu gitu untuk ini untuk sebagai tambahan dibanding vitamin yang lain ya tadi vitamin C, vitamin D misalnya. Kalau probiotik membantu nggak kira-kira, Dokter Firly? Ya, ini berarti untuk terkait COVID ya, COVID ya. terkait COVID. Nah, ini pertanyaan bagus nih, karena sebenarnya studinya kita belum ada, tapi memang eh, kita belum ada studinya nih terkait probiotik terhadap imunitas COVID ya. Jadi memang kalau misalkan uh, secara panduan dan secara guidelines baik dari Kemenkes maupun WHO dari perhimpunan lain, memang probiotik belum dimasukkan ke dalam suplemen atau vitamin dalam pengobatan COVID-19 ya. Lalu tapi apakah probiotik ini membantu atau tidak? Nah, studi-studi yang sudah ada lebih kepada probiotik ini bisa membantu untuk beberapa masalah di saluran pencernaan gitu ya. Jadi mungkin lebih kepada misalkan gangguan diare nih apalagi pada anak-anak. Kalau diare itu probiotik sudah sangat dianjurkan gitu ya. Terus misalkan yang lain gangguan radang usus gitu ya, yang usus halus misalkan seperti itu juga dianjurkan gitu ya. Jadi memang studi probiotik ini masih sangat terbuka luas gitu untuk dipelajari di bidang kedokteran, sehingga kalau untuk COVID sih memang belum dianjurkan diberikan. Jadi lebih kepada mungkin kalau memang ada masalah saluran pencernaan gitu. Itu beberapa studi yang sudah valid gitu, Dokter Saski. Iya, jadi belum menjadi pedoman standar rutin lah ya, Dokter Betul, Firly untuk betul, probiotik. betul. Ya. Ya, Nah kan memang COVID masih terbilang sebenarnya kalau di kedokteran ya masih terbilang baru lah ya, jadi masih banyak penelitian-penelitian yang masih berjalan gitu, terkait COVID ini iya, sendiri. iya, Oke, betul. Jadi pengobatannya juga selalu baru-baru gitu ya, selalu diperbarui. iya. Oke, Dokter Firly terkait vitamin ini ada yang nanya juga, kalau misalnya minum vitamin C, kita minum vitamin D juga aman atau tidak untuk tadi yang COVID ya? Aman, Aman. aman, aman. Langsung dijawab aman, nggak masalah. Minum Iya, aja. iya. Jadi boleh aja ya minum vitamin ya. Boleh, boleh. Vitamin D, sorry. Boleh, boleh. Oke. Terus kalau berjemur nih Dokter Firly masih ada yang nanya tentang Hmm. berjemur. Berjemur disarankan atau tidak untuk meningkatkan absorpsi vitamin D untuk Oh pasien-pasien. iya, tadi saya udah. Iya, tadi kayaknya kita udah ngobrol di depan ya, mungkin baru bergabung. Justru sangat disarankan nih untuk berjemur gitu, karena kita tahu bahwa salah satu sumber vitamin D yang paling ini adalah sebenarnya sinar matahari ya, gitu. Jadi boleh sangat dianjurkan untuk berjemur. Eh, Makanya nih biasanya orang Indonesia gitu-gitu ya suka kekurangan vitamin D gitu, makanya daya tahan tubuhnya juga turun gitu. Mungkin termasuk saya, karena kita biasanya kerja misalkan di ruang ber-AC tertutup, udah berangkat pagi belum ada matahari, pulang sore gitu ya. Jadi memang sangat dianjurkan untuk berjemur dan konsumsi suplemen vitamin D karena biasanya rata-rata sih orang. Iya.
Iya, iya. Jadi ini ya tetap disarankan ya Dokter Firly untuk Oke. Ini ada yang nanya nih dok, penderita IBD kebetulan ya, inflammatory bowel disease, penyakit radang usus kronik. Kebetulan beliau mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan, jadi obat-obat yang menurunkan daya tahan tubuh ya untuk Iya. untuk Iya. IBD-nya. Nah, kira-kira Mhm. gimana di zaman pandemi ini? Apakah aman? Apakah perlu di stop atau seperti apa, Dokter Firly? Iya, kalau di stop jangan ya. Tentunya kalau di stop jangan. Karena kan terkait dengan pengobatan IBD-nya. Tentunya uh, sudah diberikan obat-obatan seperti itu atas panduan seorang dokter kan gitu kenapa diberikan obat dan memang betul bahwa dengan penyakit radang usus kronik atau inflammatory bowel disease itu memang biasanya kita memberikan obat-obatan yang menekan imunitas tubuh kita gitu. Nah, jadi jangan di stop karena kalau di stop nanti yang naik malah yang bahaya IBD-nya gitu kan. Nah, terus bagaimana nih dengan kerentanan tubuh ya tentunya kalau dengan obat-obatan imunosupresan memang tubuh kita lebih rentan sehingga kalau memang mengkonsumsi itu kembali lagi bahwa jagalah tubuh kita dengan baik gitu loh, jagalah protokol kesehatan kita dengan baik gitu, jangan melupakan si 6M, terus kemudian jangan mungkin kalau memang kita apalagi kita sadar bahwa kita sedang dalam kondisi yang perlu imunosupresan yang mungkin tidak dulu bepergian kemana-mana gitu sebisa mungkin work from home gitu menghindari bepergian keluar kalaupun harus bepergian keluar ya memang ya kita harus jaga betul gitu kitanya harus waspada dan menjaga betul protokol kesehatan sehingga terhindar dari yang namanya COVID tapi tidak membuat kita harus menghentikan pengobatan kita Iya, gitu. oke Dokter Firly, dan mungkin tentunya kontrol ya Dokter Firly ya ke dokter dokter yang Ke selama ini. dokter yang merawat karena kan biasanya diturunin tuh dosis-dosis imunosupresannya jadi nggak terus-terusan berjangka panjang. Oke. Dan tentunya vaksinasi ya Dokter Firly kalau misalnya IBD-nya stabil Ya, tadi ya. kalau udah stabil, setuju, setuju kalau udah stabil jangan lupa boleh vaksinasi ya sahabat YGI. Oke. Ya, ini ada yang nanya lagi nih Dokter Firly terkait berhubungan dengan IBD juga sebenarnya. Dari kasus yang ditangani Hmm. terkait pasien COVID yang terserang saluran cerna, apakah pasien dengan Hmm. riwayat IBD itu jadi bisa kambuh nggak IBD-nya, Dokter Firly? Jadi kalau pasien IBD nih, terus dia kena COVID, Hmm. IBD-nya bisa kambuh atau seperti apa nih, Dokter Firly? Oh, Sebenarnya tergantung juga ya. eh, kenapa? Maaf, Sebenarnya terganggu. halo, sebenarnya tergantung Oh, faktor-faktor lain juga ya, iya, kayaknya Dokter Firly ya. iya betul betul. Jadi kalau misalkan dia IBD riwayat berarti kita anggap istilahnya sudah dalam fase remisi berarti nih ya IBD-nya ya berarti sudah selesai nih pengobatannya. Kemudian terkena COVID yang nggak serta merta membuat jadi IBD-nya kambuh lagi sih gitu. Jadi eh, harus jadi IBD itu kan sifatnya apa ya multifaktorial gitu jadi bukan sekedar tips kena COVID terus dia kambuh tidak begitu pula dengan yang kasus kita temui ya dokter Saskia rasanya kalau pasien-pasien yang IBD terus kita temui tidak yang sudah remisi dengan kena COVID nggak serta merta juga menyebabkan bahwa COVID-nya menjadi aktif kembali gitu tidak IBD-nya, jadi betul kata dokter Saski IBD-nya, maaf. kenapa? IBD-nya kambuh kembali gitu. Untuk IBD-nya tadi, maaf Dokter Firly. Jadi untuk IBD-nya nggak kambuh kembali ya, Dokter Firly. Dia Tidak serta merta. kambuh kembali justru karena IBD itu kambuh kembalinya tuh multifaktorial tuh misalnya kembali pola makannya yang nggak benar gitu terus kembali lagi stresnya misalkan muncul gitu jadi nggak serta merta bahwa kalau misalkan pasien dengan riwayat IBD atau sudah IBD-nya remisi kena COVID terus akan menyebabkan istilahnya menstimulasi bahwa terus COVID-nya IBD-nya bisa kembali lagi nggak gitu sih. Oke, iya. Jadi memang penyebabnya ada banyak faktor ya, nggak cuma COVID aja terkait Iya kekambuhan betul. IBD. Iya deh. Ya. Dokter Firly, saya izin ada pertanyaan lagi nih dari sahabat YGI terkait nutrisi. Jadi makro dan mikronutrien nih. Wah, Berat nih pertanyaan Dokter Firly nih. wah, Jadi makro mikronutrien. luar biasa nih. Iya, Tahu makro. makro sama mikronutrien. Ya, yang tepat untuk pencernaan selama pandemi COVID. Ada nggak nih, Dok? Apa? Oh,
yang tepat selama pandemi COVID. Oke. Ya. Sebenarnya sih kalau makronutrien maksudnya kita tetap nih kalau untuk kita mencegah gitu ya supaya kita tidak mudah terkena COVID, daya tahan tubuh tetap baik, ya tetap disarankan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, bergizi, dan tentunya dengan yang komplit gitu ya. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya gitu. Jangan berarti bahwa lemak itu tidak penting ya. Tetap lemak itu penting, tapi komposisinya. Jadi komposisinya yang harus diatur gitu. Mungkin lemaknya lebih sedikit, karbohidratnya lebih banyak, proteinnya lebih sedang gitu, baru lemaknya sedikit. Nah gitu. Jadi tetap kita harus menjaga dan kemungkinan dan juga kemudian menghindari makanan-makanan yang sifatnya banyak pengawetnya gitu ya. Terus mengandung pengawet, MSG dan sebagainya itu mungkin lebih bisa dikurangi untuk menjaga tubuh. Dan jangan lupa kayak buah-buahan gitu. Jadi sebenarnya kayak buah-buahan itu juga sudah mengandung mikronutrien gitu. Jadi buah-buahan, sayur diprotein. Jadi tetap sebenarnya kalau pernah lihat tuh mungkin bisa googling apa tuh ada kayak satu panduan makan my plate gitu ya. Jadi satu panduan tuh di mana berapa persen karbohidrat, berapa persen protein, berapa persen lemak gitu. Nah itu sebenarnya kita ikuti saja karena itu sudah panduan yang sehat gitu. Yang jadi kalau kita ikuti itu dengan makanan yang memang bergizi tinggi dengan gizi yang memang komplit ya saya rasa sih itu cukup gitu. Tidak ada khusus yang mana gitu. Jadi tidak ada yang khusus buat COVID ya. Intinya nutrisi yang baik secara general ya, Dokter Firly ya. General, pokoknya tetap menjaga yang makanan sehat aja. Oke, perbanyak sayur, buah kali ya, Dokter Firly ya. Lemak tadi sedikit aja, Dokter Firly, jangan banyak-banyak ya lemaknya. Iya, makanya lemak sedikit. Tadi saya bilang lemak sedikit, bukan berarti lemak nggak boleh, tapi sedikit ya. Jadi itu lemak tetap harus ada dalam komposisi makanan sebenarnya. Iya. Oke, terkait nutrisi lagi nih, Dokter Firly, kan banyak dikatakan memang kalau kita makannya kurang baik, nutrisinya, istilahnya malnutrisi lah ya, itu kan jadi daya tahan tubuh lebih lemah, terus lebih beresiko misalnya terkena COVID ini. Tapi gimana kalau pasien-pasien atau orang-orang yang berlebihan nutrisinya, jadi yang over nutrisi, yaitu obesitas, overweight, itu kira-kira bagaimana dengan keadaan COVID saat ini? Dan kalau kena, apakah berbeda atau seperti apa? Dari pengalamannya Dokter Firly. Jadi sebenarnya apapun yang istilahnya berlebih tetap nggak baik ya Dokter Saskia. Jadi kalau misalkan kurang nggak baik, berlebih nggak baik. Jadi yang bagus adalah ideal dan normal gitu. Jadi kalau misalkan kondisi-kondisi dengan obesitas, overweight itu memang juga meningkatkan resiko terkena penyakit yang lain gitu. Sehingga sebenarnya pasien-pasien dengan kondisi orang-orang yang dengan kondisi obesitas dan overweight itu juga rentan tuh Dokter Saski gitu dalam kondisi yang rentan. Jadi bisa terkena berbagai macam penyakit, bukan hanya COVID nih. Jadi misalkan yang lain nih, diabetes, hipertensi, sakit jantung, karena lemak berlebih gitu, gangguan metabolisme lemak. Sehingga harus hati-hati dengan pasien-pasien dengan overweight, orang-orang dengan overweight atau obesitas. Kemudian kalau misalnya terkena COVID juga betul, Dokter Saski itu bisa menjadi salah satu yang memberatkan kondisi COVID-nya. Kalau memang dia dengan obesitas, dengan overweight gitu. Jadi memang ya kalau bisa sih kita menjaga ya gitu. Jangan sampai kita yang kalau memang sudah berlebih ya bisa dikurangi obesitasnya, overweightnya dan menjaga supaya ya jangan sampai terkena COVID gitu. Jadi bukan hanya COVID saja, juga bisa menyebabkan resiko peningkatan penyakit yang lainnya. Oke, ya. Terima kasih Dokter Firly, infonya sangat bermanfaat nih. Kayaknya abis ini saya langsung olahraga nih kayaknya Dokter Firly supaya menjaga berat badan ideal. Iya, benar. Saya kasih PR nih. PR. Tapi olahraganya tetap jaga prokes ya Dokter Firly ya, pakai masker ya untuk olahraganya. Ya. Kalau memang yakin sekitarnya rame ya tetap pakai masker. Tapi kalau yakin udah terbuka sekitarnya jaraknya kosong gitu, misalkan lari atau sepedaan ya kalau sulit ya boleh sih lepas masker. Tapi kita yakin bahwa kita berjauhan gitu, menjaga
social distancing, physical distancing. Karena kadang kan kalau lari agak susah ya kalau pakai masker ya. Iya, Dokter Firly. Oke, ini Dokter Firly nggak kerasa waktunya tinggal 5 menit lagi. Mungkin satu atau Iya dua benar. pertanyaan. Iya, Nggak benar. terasa kalau ngobrol sama Dokter Firly udah mau habis aja waktunya. Saya tanya satu pertanyaan dari sahabat YGI. Ini ada, Nanti teman-teman soal PBI kayaknya antusias. ya, Dokter Firly, ini ada yang nanya terkait penderita GERD tadi, apakah aman divaksin COVID? Tadi udah ada yang nanya ya. Jadi kalau untuk GERD aman ya, kalau selama GERD-nya stabil ya, terkontrol ya, Dokter Firly. Mungkin saya bacain yang lain dulu, maaf. Oke. Dok, kalau masih minum obat psikiater, boleh divaksin nggak? Silahkan, Dokter Firly. Oh, eh, pertama saya sih sebenarnya bukan ahli psikiater ya. Ya, di luar, Saya apa kita bantu jawab ya, Dokter Firly. ya, iya, iya. Ini aja disclaimer dulu nih, saya bukan ahli psikiater sebenarnya, tapi mungkin bisa ditanyakan ke dokter psikiaternya gitu, karena harus dinilai itu lagi-lagi sih kalau dari beberapa perhimpunan terkait kondisi akutnya gitu loh. Misalkan minum obat psikiaternya, apakah ada kondisi psikotik yang akut gitu, ada kondisi yang berat gitu. Kalau memang ternyata meminum itu dan kondisinya stabil, lagi-lagi adalah di beberapa perhimpunan menyampaikan selama semua kondisi penyakitnya stabil disarankan untuk vaksinasi. Jadi tidak masalah. Tapi mungkin nanti ditanya lagi ke dokter psikiaternya ya, dokter Sasi ya. Iya, iya, Dokter Firly setuju. Nanti mungkin bisa kontrol juga ya ke dokter psikiatrinya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Dokter Firly, sebelum kita tutup, udah mau jam 5. Dokter, pada pasien yang ada infeksi Helicobacter pylori di lambung, itu kira-kira mempengaruhi nih jadi lebih rentan COVID atau tidak? Dan bagaimana kira-kira untuk penanganannya di masa pandemi seperti ini? Apakah sama atau berbeda atau seperti apa? Ya, Helicobacter pylori sebenarnya kita tahu bahwa penanganannya nggak lama ya. Kita mungkin yang kena Helicobacter pylori udah tahu sebenarnya pengobatannya kita cukup mengkonsumsi selama 2 minggu. Nah, kalau memang ternyata selama 2 minggu sudah selesai sih sebenarnya masalah rentan atau tidak rentan itu tidak mempengaruhi untuk COVID ya. Bahwa kalau misalnya dengan Helicobacter pylori positif menjadi rentan terhadap COVID, tidak. Tetap protokol kesehatan. Pokoknya selalu yang ditekankan adalah protokol kesehatan menjaga imunitas tubuh. Nah, setelahnya ya maksudnya kalau memang dalam 14 hari sudah selesai pengobatannya kan biasanya kita akan evaluasi tuh untuk apakah Helicobacter pylori positif atau tidak. Ya, dilanjutkan saja kalau memang sudah riwayat, apalagi sudah riwayat Helicobacter pylori, karena Helicobacter pylori itu kan bisa disembuhkan gitu ya. Jadi bukan penyakit yang istilahnya kalau misalkan kayak diabetes nih gitu atau hipertensi, sebenarnya kan dalam tanda kutip tidak bisa disembuhkan karena akan terus ada, tapi kita harus minum obat terus-terusan untuk terkontrol gitu ya, bukan untuk sembuh. Nah, tapi kalau Helicobacter pylori ini bisa disembuhkan, jadi pengobatannya juga 2 minggu, tidak lama. Mungkin beberapa kasus ada yang agak sulit sedikit sembuhnya, tapi itu sedikit banget kasusnya. Jadi ya nggak masalah, diikuti saja nih pengobatannya, dan ya karena pengobatannya tidak lama, jadi kalau sudah sembuh ya lebih lagi tidak ada masalah risiko terhadap kerentanan dari COVID-19. Vaksin juga nggak apa-apa ya, boleh. Boleh ya. Oke, Dokter Firly. Iya deh, terima kasih banyak Dokter Firly atas waktunya. Ini kayaknya kita udah mau jam 5. Mungkin ada sedikit closing statement dari Dokter Firly terkait penyakit saluran cerna dan COVID-19. Okay. Ya, untuk sahabat IGI, jadi untuk teman-teman yang punya masalah saluran pencernaan, kalau dalam kondisi stabil, ya sekarang kan vaksinasi sudah digalakan, silahkan. Kami sangat menyarankan untuk vaksinasi. Kemudian jangan khawatir dengan riwayat masalah saluran pencernaannya, selama dalam kondisi stabil, boleh melakukan vaksinasi. Kalau memang ragu, boleh konsultasi kembali ke dokter-dokternya, dokter-dokter saluran pencernaan. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat teman-teman, sekarang COVID sedang kembali merebak di negara kita gitu ya, sudah semakin tinggi angka positifnya setiap harinya. Jadi
perketat lagi, jaga diri kita, jaga keluarga kita gitu ya, supaya kita terhindar dari penyakit ini. Protokol kesehatannya 6M, eh, dan kemudian tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan makanan yang bergizi, sehingga mudah-mudahan ikhtiar kita terhindar dari penyakit COVID ini. Gitu Amin. aja udah tersebut. Amin. 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 Oke. Amin. Iya deh. Oke, kalau begitu sahabat YGI sekalian, terima kasih banyak sudah bergabung pada IG Live kita kali ini, penyakit saluran cerna dan COVID-19. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya nanti kalau ada IG Live lagi atau acara webinar lagi, mohon bisa bergabung dengan acara-acara kita selanjutnya. Mungkin sebelum saya tutup acara, izin mengingatkan untuk peserta-peserta yang tadi sudah hadir, boleh DM kami kalau sekiranya ingin mendapatkan e-discount dari voucher ya dari Prodia untuk diskon 15% tadi untuk pemeriksaan. Lumayan nih kalau yang kontrol-kontrol bisa diskon 15% untuk pemeriksaan laboratoriumnya. Oke, dan jangan lupa juga buka website kami di ygi.or.id karena tiap minggunya kita selalu ada artikel terbaru terkait kesehatan saluran cerna. Dan terima kasih juga pada sponsor hari ini dari Prodia telah membantu ya jalannya acara pada hari ini. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, Dr. Firly, pada sahabat-sahabat YGI sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dokter Sasti. Dadah, sahabat TGI. Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Saya tutup, Dokter Firly. Ya, ya dok.